Telusuri tempat hits di Korea di segmen So Gram. Ayo kita sapa DJ Jisoo. Apa kabar? Halo, apa kabar? Ya baik-baik. Baik-baik ya. Ini gue lihat kita emang udah menyesuaikan tema ini ya. Semuanya jaketan lengan panjang. Dingin. Emang cuacanya kan dingin mendadak ya. Iya, dingin mendadak. Sampai kaget aku. Iya. Kan dinginnya kayak satu malam tiba-tiba dingin Iya, banget gitu kan. betul. Nah aku tuh yang sebelum ini ya masih celana pendek kan, kaos pendek kan. Terus tiba-tiba malam kok dingin banget. Iya. Terus aku lihat suhu 10 derajat tiba-tiba gitu. Kayak teleport gitu ya anggapannya ya. Minggu depan ada yang 2 derajat. Semangat untuk kita guys. Aduh, ini apalagi belum winter ya, udah mau mati kayak gini. Ini gitu. nanti gimana ya? Jangan mati dulu dong DJ Jisoo, mau jalan-jalan. Iya, tapi kita jalan-jalannya masih apa? Iya. Nanti aku yang jadi ini patung museumnya, beku soalnya. Oke deh, kalau gitu hari ini kita mau jalan-jalan kemana nih? Nah, mumpung kan sekarang udah dingin ya, jadi kita mau ke tempat yang terkenal panas di Korea. Jadi nama tempatnya Daegu, yaitu panggilan kalau di orang Korea itu namanya Daegu kan, Devrica namanya. Jadi anggapannya kayak Afrika gitu. Oh, Devrica. Kita katanya bisa masak telur ya di luar Iya. pas. Kalau di Itu kalau di Indonesia Surabaya itu. Nah, Bekasi juga kayak gitu tuh, masak telur di iya. panas gitu. Planet lain ya gitu. Iya, planet lain, panas katanya. Tapi emang katanya tuh beneran bisa. Iya. Nanti di Surabaya Saking tuh panasnya aku ya. lihat ada yang kayak ngonten kayak gitu, bener-bener bisa masak di Iya. luar kayak gitu Ya udah, anggapannya. irit kan ya, irit gas. Ya nunggunya lama Juga juga. lama, iya tetap aja. Oke, jadi kita hari ini Daegu Gram ya. Bener. Oke, penasaran kayak apa? Jadi aku pertama mau bahas caranya ke Daegu tuh kayak gimana. Jadi kalau dari Seoul itu bisa naik KTX atau naik bus ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau irit waktu atau irit duit, nah pilihannya kayak gitu. Tinggal pilih ya. Kalau mau irit waktu nih bisa naik KTX, cuman 1 jam 40 menitan lah, tergantung kayak deket jamnya. lah. Oh iya. Dan itu juga kalau KTX ya ada yang ITX atau Macam-macam ya. Iya. Tapi KTX itu paling cepat. Yang paling mahal. Benar. Dan kalau untuk harganya yang biasa tuh 43.500-an. Sekali pergi ya? Sekali berangkat. Sekali pergi. Jadi ya sekitar 500 ribuan ya. Karena tiket tiap jam itu bisa jadi harganya agak beda-beda ya. Jadi kayak plus minus lah. Ya Kayak PP taruhlah 1 juta ya. Terus kalau yang VIP itu 60.900-an kira-kira. Jadi sekitar 650 ribuan Nih lah ya Wilson mungkin nih, ya. VIP nih. Enggak, gue nungguin yang murah aja. Abis ini mana nih yang lebih murah yang di bawah 30.000 nggak ada gitu. Tapi kadang-kadang aku lihat di KTX ini ada yang berdiri. Jadi nggak tahu. Ini harganya setauku sama ya. Tapi mungkin karena udah penuh. Iya, jadi nggak ada tempat ya, Bener. mau nggak mau. Dan Jadi- harus pulang hari itu. Keterpaksaan ya anggapannya ya. Iya. Jadi karena KTX tuh cukup rame daripada yang diperkirakan. Banget. Susah Jadi tahu. nggak Dapat sesepi tiketnya. Campingnya. nggak sesepi yang dikira gitu. Bener. Karena aku juga biasanya naik bus kan. Aku selalu datang ke sana baru beli kayak gitu. Tapi kalau KTX aku sangat-sangat menyarankan untuk beli di internet dulu. Oke. Jauh-jauh hari lah kalau bisa. Bener. Kalau misalnya bingung cara pakainya, tanya DJ Wilson. Oke. Kalau nanti- bis sih sebenarnya kapanpun ada dan banyak ya pilihannya. Bener. Kalau bis tuh biasanya tuh lebih leluasa. Karena jamnya juga kayak tiap 30 menit, tiap Ada berapa gitu menit. ya. Kalau KTX kan jamnya mungkin 1 jam, tiap 1 jam kayak gitu kan. Oke. Kalau bus tuh lebih banyak lah intinya. Dan Kalau lebih naik murah naik ya. bis dari mana nih? Bener. Kalau naik bis itu biasanya dari Kosok Terminal. Tapi karena bisnya itu tempat naiknya juga banyak banget. Seperti KTX juga ada beberapa. Tapi kalau misalnya mau ke Daegu, ke Seoul Station tuh paling banyak lah anggapannya. Oke. Sebenarnya di Yongsan atau Yongdongpu juga ada, tapi nggak banyak pilihannya. Oke. Jadi emang kalau gampangannya paling banyak kalau KTX di Seoul Station, Station. kalau bus paling banyak di Kosok Di Terminal. Kosok Terminal. Oke. Kayak gitu. Kalau harganya untuk bus ya, yang biasa 20.300. Oh, setengah harga Oke. ya. Bener. Gue naik ini nih. 200.000 doang rupiah. Kalau yang Premier 30.000, Oh. kalau yang Super Premier 39.000. Oh. Dan untuk perjalanannya Langsung Iya. diem. Udah lo yang biasa aja. Iya, yang biasanya yang 200.000. 200.000 masih muda, badan masih bisa lah duduk tegak. Bisa. tapi gini, maksudnya murah-murahnya bus ya, tempat duduknya tuh menurutku lebih bagus daripada
KTX kayak gitu Iya daripada sih. kereta cepat. Oh iya. Iya sih, benar-benar. Oke, Tapi oke. karena jam penerbangan ya jam jalannya itu 3 jam 30 menit kalau bus. Oh, Jauh lebih 3 jam lama. setengah. Iya, 2 kali Yang lipat tadi juga waktunya, Bener. 1 jam 1 jam 40. Jadi ya versi mau ngirit waktu atau ngirit duit kayak gitu lebih tepatnya. Oh iya, iya. Heeh. Bus paling pagi jam berapa nih? Tahu nggak? Pagi Jam banget 5 juga ada lagi. Ada, itu ada. subuh. Bener-bener pagi banget ada. Oh ya udah, kalau gitu berangkatnya naik bus, pulangnya naik KTX kan biar nggak capek. Iya ya, gitu aja ya biar irit. Oke, strategi. Tapi dulu juga aku juga pernah memakai strategi ini ya, ke Busan naik bus. Nah, tapi nggak tahu kenapa pas itu AC-nya tuh mati ya. Hampir mati kepanasan aku. Anggapannya kamu lagi sauna Naik bis. Iya, naik bis. Jadi kan kalau Busan kan lebih jauh lagi ya, Iya. sekitar 4 jam, 5 jaman ya mungkin. Nggak tahu kenapa AC-nya itu mati sampai semua tuh hampir meninggal itu kayaknya. Iya, tapi ini mah kan maksudnya Spesial ya? emang lagi apes aja Iya, kayaknya. lagi apes, betul, Edisi betul, spesial lah anggapannya. Betul. Heeh. Kalau sekarang kan musim gugur nggak apa-apa lah ya. Bener. Dan aku sangat menyarankan kalau at least naik yang premier karena harganya kan ya 1,5 lipat. Tapi tempat duduknya tuh kayak kalau teman-teman di Indonesia tuh lagi nonton bioskop premier kayak gitu. Gue pernah nih yang premium. Enak Oh banget. iya, iya. Oke. Dia kayak ada penutupnya juga. Oh itu yang super premier Oh, itu. itu lebih super lagi. Oh, Nggak hamil oke. ada Terus tutupnya. bisa tiduran, beneran tiduran. Oke. Semangat. Oke. Kalau gitu kita Silakan. langsung lihat videonya dulu aja ya. Jadi kalau versi aku tuh naik KTX turun di Dongdaegu Station. Dongdaegu oke. tuh kayak paling ya anggapannya kayak Seoul Station lah gampangannya. Wah, ini jam berapa ini perginya? Ya 5 deh kayaknya, Oh, 5 sore ya? 6-an lah. Jadi itu kayak perjalanan pemandangan di KTX kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau naik KTX atau naik bus, itu enaknya karena tempat emang pergi jarak jauh ya. Jadi biasanya ada kayak tempat makan atau tempat beli minum kayak gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman yang mulutnya sering gatel ini ya. 1 jam 40 Siapa menit, tuh? 3 jam 30 menit bisa nyiapin makanan dulu. Dan Oh, ini lucunya Dongdaegu juga Station. sama juga kalau misalnya kalau teman-teman turun di Dongdaegu Station ini ada Shinsegae Mall langsung. Oh, langsung ke mall ya. Jadi kalau misalnya teman-teman naik bus juga itu juga ada Shinsegae di Seoul. Kalau yang ini naik KTX turunnya ada Shinsegae juga. Jadi mungkin karena yang mau beli oleh-oleh atau tadi seperti aku bilang mau beli makan dulu sebelum Berangkat perjalanan gitu. jauh, bisa mampir dulu ke sini. Oke. Dan lucunya Shinsegae-nya juga cukup mirip sama Shinsegae Seoul sih. Maksudnya Oke. karena itu satu perusahaan ya. Iya. Apalagi kan aku juga pernah bahas Shinsegae barusan buka tempat lantai bawah itu namanya dessert apa gitu ya, aku lupa. Itu kayak lebih premier kayak gitu kan, kayak banyak dessert-dessert mewah. Nah itu juga udah ada di Daegu. Oh, jadi seperti ini ya Benar. pemandangan dan suasana di Dongdaegu Station di Daegu ya. Benar, di malam hari. Di malam hari. Heeh. Jadi kalau teman-teman yang pengen irit tinggal di Daegu juga boleh banget. Karena katanya Daegu itu jauh lebih murah dari Seoul. Oh gitu. Dari tempat Ayo, sewa Will. Pak. Masalahnya kan Ayo, kerja di Will. Seoul ya. Ya kan PP lu naik berapa? KTX no. Berapa gua Ya tanya. 1 jam 40 menit gak apa-apa lah. Heeh. uang gaji Uangnya habis nih. Buat di KTX doang bolak-balik. Nah ini lantai bawahnya. Jadi kalau teman-teman mau beli makan dulu juga boleh. Oke. Ya, tapi ini enak ya kayak karena langsung nempel deket sama mall gitu jadi ya udah Bener-bener kayak nggak khawatir gitu Iya, loh, iya. semuanya ada. Bener, soalnya biasanya ya emang pada akhirnya cari makan karena kan perjalanan jauh kan. Iya Jadi betul. bosen, nah cari camilan gitu. Di sini juga banyak camilan yang rame lah, kebanyakan yang emang viral Yang juga. viral ya? Jadi kalau teman-teman yang takut gak nutut kayak makan snack-snack viral atau bakery viral, cobain ke sini juga bisa. Oke. Dan juga ada supermarket juga sebenarnya. Iya. Jadi ya semuanya lengkap lah anggapannya. Tapi enak sini ya. Jadi kayak kalau misalnya dia orang Seoul terus mau ke Daegu, lupa bawa hadiah bingkisan ke sini dulu aja mampir tuh tadi. Bisa. Bisa beli wine, bisa beli buah-buahan ini parcel-parcel gitu. Bener, apalagi kan aku datangnya tuh kayak deket-deket pas liburan panjang Korea kan kemarin ini kan. Itu juga banyak bingkisan lah anggapannya. Iya. Oh. Tapi jangan beli buah ya kalau yang teman-teman mau pulang ke Indonesia ya. Iyalah. Soalnya aku juga pernah nostalgia nih. Pas aku ke mana itu ya, Singapura atau mana gitu. Depan Kupas ya itu
kayak orang tua gitu. Dia mungkin dari kampung ya, bawain durian kayak buahnya banyak banget gitu. Mungkin dari kampungnya dia bawa langsung, enggak. Kan nggak boleh dibawa gitu. Nggak boleh bener-bener. Dia kayak galau gitu jadinya. Makan aja di situ. Iya. Enggak, itu porsinya banyak banget, gak bisa dimakan di sana kayak gitu. Bagi-bagi. Iya, betul. Jadi kalau buah ya ya kalau yang misalnya cuman ke beda kota nggak apa-apa. Tapi kalau yang keluar negeri nggak bisa ya anggapannya. Harus hati-hati kayak Ini ada gitu. yang nanya nih, Kania Kristi di Jejusup mau nanya dong, sopir bis di Korea nyetirnya ugal-ugalan nggak takut mabok darat katanya. Iya juga nih, benar. Kalau supir bus masih oke lah. Tapi yang kalau terkenal ugal-ugalan di Korea tuh taksinya. Taksi, iya. Udah semacam Fast and Furious ya. Iya, betul. Legenda itu kayaknya. Jadi gua- bis masih oke. Gue bis pernah masih lah naik oke. ke Paju waktu itu naik bis juga, itu oke lah, nggak yang kayak taksi sih. Mungkin Kayak karena masih bis kan aman. juga gede ya, jadi mereka juga Iya. lebih waspada kayak gitu. Iya. Karena aku juga udah beberapa kali kan naik bus keluar kota. Dan karena tempat duduknya nyaman, aku ya so far gak pernah sampai mabuk sih. So far, walaupun kalau aku naik taksi misalnya aku HP-an ya, aku pasti mabuk nih. Iya sih. Tapi kalau naik bis HP-an nggak apa-apa ya Nggak nggak sih? apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, betul. Dan Oke. karena kalau bus tuh waktunya nggak sampai lepas banget dari jam tujuan. Misalnya dari jam tujuan udah tulisin 3 jam 30 menit. Kurang lebih datangnya jam segitu. Jadi ya emang mungkin udah di setting, jadi nggak terlalu ngebut juga. Iya, jadi kecepatannya gitu. segitu gitu ya. Bener. Dan ada tips nih dari gue nih kalau misalnya mau naik bis ya keluar kota gitu kan lama nih, biasanya di tengah kan berhenti dulu ya di rest area. Nah jangan sampai tuh salah bis. Oh iya juga benar. Suka ada tau yang salah. Iya benar. Tapi- Jadi Tapi- pas turun, hah bis yang mana? Iya benar. Tapi memang biasanya dicekin dulu ya sebelum berangkat ya, karena Iya, iya. platnya kayak gitu sih. Iya benar. dan ini juga kalau aku naik KT kan langsung ya. Kalau misalnya naik bus tuh biasanya ada pemberhentian. Iya, di ada rest turun dulu, area. ada di rest area gitu. Bener. Kan bagi siapa tahu kan orang asing ya bingung, tambah Iya, bingung nanti. betul, Lu- betul. Iya lagi. Heeh. Kalau di Malaysia gue waktu nggak apa-apa deh, kayak banyak gitu bus gue turun aja gitu. Tapi kan Malaysia kan agak Melayu ya, masih bisa sedikit-sedikit. Kalau di sini kan kayak Dan di bingung rest area gitu. tuh bisnya banyak banget masalahnya. Oke, Jadi oke, kan oke. takut salah ya. Oke, KTX aja lah. Takut enggak, tapi harus cobain bus dong. Iya. Iya, balik lagi masih di Soulgram, masih jalan-jalan di Kota Daegu. Betul. Nah, sekarang kita kemana lagi nih di Jijisop di kawasan Daegu? Jadi kalau tadi kan kita masih di baru sampai ya. Baru nyampe betul. banget. Jadi aku juga kali ini ke Daegu cuman kayak nggak sampai keliling banget. Kayak biasanya aku dulu ke Jeonju kan, wah kesini gitu. Ini nggak sampai gini soalnya aku kan bareng teman juga kan kali ini. Jadi aku kali ini mau nunjukin suasana anggapannya Hongdae-nya Daegu lah. Cie. Tempatnya Tempat jadi gaul. anak Tempatnya gaul Gen Z ya, Gen Z. Betul. Kalau gitu kita langsung lihat videonya dulu aja ya. Jadi nama tempatnya tuh Junganglo. Ya ini bener-bener katanya tuh kayak Hongdae-nya Daegu. Oke. Jadi emang seperti kayak apa sih? paling rame, terus kayak ya apalagi Friday night atau Sabtu Iya, gitu iya. ya banyak yang minum-minum gitu. Nah, dan katanya ini Daegu ini terkenal kalau di Korea tuh cewek cantik itu di Daegu semua nih. Oh. Jadi kalau yang Mana nih? misalnya Hunting. mau mencari jodoh mungkin di Daegu. Silahkan. Tapi entah kenapa ya, aku kan suka keluar negeri gitu ngeliat tuh yang tercantik itu nggak di ibu kota anggapannya. Oh, di Gimana nih daerah-daerah kalau ya. di Indonesia? Di Jakarta. Surabaya. Di Jakarta. Nyebelin banget Enggak sih. di ini mana ya? Di Kalimantan tahu. Kalimantan ya? Heeh, suku Tapi- Dayak tuh cakep-cakep. Intinya tuh biasanya tuh nggak di ibu kota kayak gitu. Iya. Ya tapi nggak tahu ya kalau negara-negara lain Soalnya ya. ibu kota kan udah capek kali ya, jadi Atau tergantung ini kali, Capek. tergantung tipe lah. Mungkin kalau di kota juga mungkin cakep-cakep, tapi ini kayak yang cakepnya tuh bedakan nggak natural gitu loh. Bener, yang kayak lebih fashionable ya. Iya, lebih anggapannya. fashionable gitu cakepnya. oh, oke. Tapi intinya kalau di Korea ini katanya Daegu ini banyak perempuan cantik ya katanya gitu. Oke. Dan kalau ini jalanannya juga seperti bisa dibilang kayak Hongdae, kayak banyak Iya ya. Mirip-mirip. tempat beli jual baju sama kayak kafe-kafe terkenal. Kafe. Dan lucunya di Korea ini mungkin karena franchise-nya itu udah seluruh negara ya. Heeh. Jadi yang ada di Seoul, di Daegu juga kemungkinan ada yang terkenal banget ya. Oh. Jadi ya kurang lebih banyak yang sama juga kayak gitu.
Dan vibes-nya itu lebih, dan ini juga ada yang bilang kalau Daegu ini semacam kota kedua di Korea lah. Dan biasanya kan kalau Busan emang yang kedua ya, yang secara asli lah. Iya, Ini iya. Busan kan ada pantai, Iya, kayak iya. vibes-nya tuh beda banget. Kalau Kota Daegu tuh wisata ya kalau bener. Jadi ada juga yang bilang kalau Daegu ini kota kedua di Korea. Oh. Dan menurutku tuh bener-bener Jatun tuh kayak Surabaya. Oh. Kan Surabaya juga kota kedua ya anggapannya Iya, ya. Jadi Daegu tuh juga bener-bener kota. Jadi ada vibes kayak misalnya Surabaya sama Jakarta kan bisa dibilang mall terus ya. Iya, iya, Apalagi mall. Nah, ini Iya, juga iya. vibes-nya agak mirip banget sama Jakarta, tapi versi lebih kecil gitu. Oh. Oke. Dan yang aku lihat kayak vibes-nya yang paling mirip itu banyak banget yang motif mobil. Oh. Kan Surabaya juga gitu. Oh gitu ya. Pakai knalpot racing ya. Bener, Sama soalnya aku rendah-rendah di gitu Seoul bannya. itu jarang banget lihat kayak gitu. Iya. Begitu ke Daegu tuh banyak banget. Oh. Dan ini next aku bahas tentang ada pasar. Aduh, Oke. jadi lapar. Dan ini Iya juga nih. makanan yang kalau ke Daegu teman-teman harus nyobain. Apa ini? Makanan khas ya berarti ya. Bener, namanya tuh Jungha Bibimbap. Jongha bibimbap. oke. Oke. Jadi ini bibimbap tapi jualnya di Chinese food, Oh. di Chinese restoran kayak gitu. Dan selain itu juga ya ada banyak sih. Daegu juga terkenal sama makanannya dan ada juga namanya tuh mungtigi. Kalau teman-teman misalnya kayak di sini biasanya dijual mungtigi. Kalau teman-teman biasanya kalau ke Korea itu kan ada yang makan nyobain yuge yaitu daging mentah gitu kan. Nah, itu enak banget. Jadi kalau teman-teman misalnya bisa makan salmon harus bisa makan yuge juga menurutku. Daging mentah. Bener. Oh, Nah, jadi- tapi kalau mungtigi ini bener-bener baru dipotong. Baru. Jadi kayak masih fresh banget. Jadi katanya aku juga belum sempat dimakan ya. Dagingnya tuh masih gerak-gerak gitu. Masih dancing. Ini apa ini? Ini apa daging Mungtigi, apa? daging sapi. Oh. Jadi Sama jatuhnya kayak tuh yuke ya? yuke kan nggak gerak-gerak dia. Yang gerak yang kan gerak gimana caranya? sanakji kan. Ini ototnya gitu loh. Jadi ada muscle memory. Nah, si hewan tuh juga Bener. punya. Jadi Oh, dia ya gerak Allah. ketika dipotong. Kayaknya gue nggak Artinya bisa sih makan itu. si hewannya belum mati lama. Jadi fresh gitu. Masih fresh banget. Iya. Oke. Nah, itu juga teman-teman harus nyobain. Katanya lebih kenyal-kenyal karena ototnya masih hidup ya. Iya. Oke. Dan ini terakhir ada rest area juga. Jadi kalau teman-teman misalnya bawa mobil atau misalnya naik bus kan bisa mampir rest area, bisa lihat pemandangan. Ya rest area itu seperti apa. Luas banget rest area sampai banyak wahana-wahana. Kok ada banyak? Oh, itu bukan wahana, itu kayak tour. Oh. Jadi bisa beli tiket tour di sana gitu. Beli tiket tour di situ. Udah kayak seluas nggak usah ke tempat wisata deh, di tempat rest area aja. Tapi aku kan dulu belinya juga di situ. pertama kali ke Korea itu kan sering banget keluar kota ya. Soalnya kan masih sama kayak keluarga besar kayak gitu kan Oke. perginya. Wih, ini Jisup dari Indonesia Indonesia nih makhluk langka nih ya keluar kota gitu kan. Selalu naik mobilnya keluarga lah anggapannya. Selalu mampir rest area itu juga menurutku tuh kayak pengalaman yang oke banget. Soalnya Iya. menurutku vibes-nya tuh beda banget sama rest area di Indonesia. Ya kayak lebih gimana ya, kayak banyak cemilan yang bisa dicoba. Dan Iya, misalnya iya, kalau iya. Korea tuh ada cemilan yang harus dimakan kalau ke rest area. Iya benar. Oh, iya. Apalagi misalnya rest area ini terkenalnya sama ini. Iya, bener. Rest Ada yang area ini terkenal sama terkenal ini. gitu. Berbeda-beda lah. Oh. Tapi kalau di Korea tuh biasanya terkenal tuh seperti ada kentang rebus biasa atau kudu gajah ya, yang seperti manju lah anggapannya. Iya, Oke. kue dalamnya kacang. Oke. Dan ada juga sotok-sotok. Sotok-sotok itu sosis, terus Sama ada rice toki. cake. Iya, iya, sama iya. tok, sama tok. Jadi kayak habis sosis Rice cake, sosis, rice cake, kayak Sate kayak lah tusuk ya, sate sate. gitu. Sate, itu juga sangat terkenal. Oh. Jadi kalau teman-teman misalnya ke rest area bisa cobain beberapa itulah anggapannya. Iya, kata Prodet rest area berasa area piknik ya. Iya. Bener. Itu tempat piknik juga itu. Tapi di Indonesia juga sebenarnya banyak beberapa kayak gitu. Cuma kayaknya makanannya kebanyakan monoton. Jadi setiap rest area makanannya sama Iya. gitu. Sebenarnya- Ya ada 1-2 beda tapi nggak banyak. Di Indonesia juga emang ada rest area, tapi kan jarang yang ya nggak tahu ya jarang apa enggak ya. Jarang yang sampai kayak nongkrong lah anggapannya. Iya. Sampai santai gitu kan jarang ya. Paling cuma makan KFC terus
ke belakang. Sedih juga kayak iya, Iya, tapi iya sih. tapi sekarang udah mulai banyak kayak Oh, misalnya gitu. tol dari Semarang ke Jogja itu kan dari utara ke selatan ya. Itu udah ada tuh rest area yang tempat nongkrong bagus karena dia kayak kayu-kayu gitu yang kayak interiornya udah mulai bagus, sekarang sudah mulai mengarah ke sana gitu. Tapi lagi-lagi sayangnya makanannya tuh kayak masih umum gitu loh. Kayak yang semua di rest area tuh ada. Padahal kan kayak kalau misalnya kayak di sini, misalnya kayak makanan khasnya apa gitu. Padahal kan kalau di Indonesia bisa juga tuh Semarang, makanan khasnya apa Iya lumpia. ya, iya Harusnya ya. lumpia tuh di situ Bener, kan, bener, tapi bener. enggak, yang ada malah pecel atau apa gitu-gitu. Emang pecel di dadaku soalnya. Iyo, betul. Saladnya Indonesia. Salad. Iya. Oh, jadi pengen makan pecel nih ya. Kata Rizal Ramli kalau ke Bandung rest area 57 ada lagunya. Iya lagi bener kayak Oh gitu ya. pokoknya menarik tapi menarik tanda kutip gitu. Oh, iya sih. Dan Menariknya karena Indonesia juga udah mulai tolnya kan udah lebih modern, lebih Iya. maju, banyak tol baru. Jadi mungkin Iya. kemungkinan rest areanya juga bakal banyak yang baru dan bagus lah. Iya, ke ini bisa depannya. dicontoh nih. Ayo pengelola rest area di Indonesia nih. Karena Kayak ini kan di rest juga area di menurut Korea. pengalamanku ketika aku masih di Indonesia gitu. Jadi sekarang mungkin udah lebih maju lagi. Iya iya, sekarang sih udah mendingan tapi ya mungkin belum semaju di sini. Gak apa-apa. Iya, itu dia ya kota Daegu ya. Ternyata mirip sama Seoul, tapi ya vibes-nya juga beda-beda ya. Ya, Ada kalau sedikit beda. menurutku tuh vibes-nya tuh bener-bener teman-teman yang misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Oh, Oke. vibes Bener-bener Surabaya berarti ya. Vibes-nya yang kayak gitu, maksudnya Iya, iya. kayak ibu kota tapi ya masih kota tapi ya nggak selengkap Seoul juga, tapi ada vibes tersendiri Nggak lah kota anggapannya. banget, nggak Sama padat ada banget juga gitu. persamaannya, sama-sama panas. Jakarta Surabaya kan panas Surabaya kan. juga panas, Daegu kan juga di Afrika iya, nih. di Afrika. Jadi kalau Panas bener-bener ya teman-teman penasaran Daegu itu seperti apa, bisa dibilang ya kalau Seoul Jakarta, kalau Daegu Surabaya. Surabaya. Eh. Cuacanya juga apa ya? Dan Suhu. makhluknya juga banyak yang modif-modif kayak Oh gitu. iya, mobil-mobil modif ya. Bener. Dengan lampu-lampu ya. Mobilnya bersayap. Oke deh, kalau gitu makasih banyak ya buat DJ Jisup udah Iya. bawa kita jalan-jalan di luar Seoul, Betul. di kota Daegu gitu ya, berasa habis dari keluar kota ya, Iya. susah keluar kota. Yaudah deh nggak usah keluar kota lagi. Kalau misalnya kalian pengen nyobain vibes Surabaya di Iya. Korea kayak gimana, silahkan ke Silakan Daegu ya. ke Daegu. Dan terakhir menurutku tips terakhir kalau misalnya teman-teman pergi pas winter dan udah nggak kuat sama Seoul yang dingin banget, nah bolehin ke Devika karena sama-sama kota kayak gitu. Ide bagus. Ide bagus ya. Oke. Oke Ya udah deh. terima kasih ya Makasih di banyak ya, Jisoo DJ Jisoo. sudah ngajak kita jalan-jalan virtual. Kita ketemu lagi gini ke depan. Bye. Dadah.